Close it. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Film dimulai dengan menampilkan sebuah kendaraan bus yang melintasi pegunungan yang indah dan kemudian berhenti di tempat sebuah desa. Lalu turunlah seorang pria parubaya. Dia anggota polisi yang baru saja ditugaskan di tempat tersebut. Akhirnya dia pun masuk ke dalam kantor polisi tersebut dan seketika melihat pria yang dikenalnya, yaitu Vijay. Dan flashback pun dimulai. Dimana saat itu Vijay sedang asik menonton film di kantornya, dimana dia ditemani asistennya, sebut saja namanya Jose. Kemudian adegan berpindah di mana saat itu Vijay sedang asik duduk di warung milik Pak Martin. Dan di saat itu pula ada dua orang kakek nenek yang sedang duduk juga, sepertinya sambil menunggu seseorang. Kemudian Vijay bertanya dengan Martin, siapa kakek nenek tersebut? Kemudian Martin menjelaskan bahwa kakek dan nenek tersebut sedang menunggu Gaitonde, polisi yang telah menangkap anak mereka. Dan anak mereka akan dibebaskan jika kakek dan nenek tersebut membayar Gaitonde. Lalu Vijay bertanya, apa kesalahan anak kakek nenek tersebut? Lalu dijawab oleh Martin, jika anak dari kakek dan nenek pernah meminjam uang di tempatnya bekerja, dan bos tempat bekerja anak tersebut masih saudaraan dengan Gaitonde. Kemudian Vijay mengatakan ini masalah pribadi, tidak pantas jika anak tersebut disangkut pautkan dengan polisi, apalagi sampai ditahan. Karena dia pada saat itu teringat sebuah film, bahwa penahanan tanpa bukti-bukti dan surat termasuk perbuatan ilegal. Dan jika di bahasa hukumnya adalah habeas corpus. Dan seketika Vijay juga mengatakan tidak usah meladeni Gaitonde untuk memberikannya uang. Kalian lapor saja dengan pengacara hukum, bilang saja ini kasus habeas corpus. Nanti saya bantu untuk menghubungi pengacara hukum tersebut, ujar Vijay. Dan tidak lama Gaitonde pun muncul, dan kakek nenek tersebut langsung disuruh pergi lewat pintu belakang. Sesampainya Gaitonde di warungnya Pak Martin, Gaitonde bertanya dengan Martin, apakah kamu melihat pasangan kakek nenek di sini tadi? Dan dijawab tidak tahu, ujar Martin. Setelah itu dia lalu pergi sambil mengambil makanan dan menatap Vijay yang sedang duduk sendirian. Malam pun tiba di mana Vijay sedang asik menonton film. Karena memang Vijay hobi sekali menonton film sampai larut malam, bahkan menginap di kantornya demi hobinya untuk menonton film. Baru pada paginya Vijay pulang ke rumah untuk sarapan pagi dan bertemu keluarga. Vijay memiliki istri yang bernama Nandini dan dua orang anak. Yang pertama adalah Anju. Anju adalah anak angkat Vijay yang ditemukan Vijay waktu kecil. Sedangkan Anu adalah anak kandung Vijay dan Nandini. Kemudian Nandini sering mengomeli Vijay karena hobinya yaitu hobinya nonton film dan mengabaikan keluarganya. Karena sering larut pulat malam dan tidak pernah pulang. Sebagai bentuk permintaan maaf Vijay, maka Vijay mengajak keluarganya untuk liburan ke kota yang bernama Panaji, di mana Vijay mengajak keluarganya untuk berbelanja, menonton film, dan makan bersama, serta melakukan kesenangan lainnya. Saat itu Anju bercerita bahwa dia terpilih mewakili sekolahnya untuk melakukan kegiatan berkemah. Saat itu ibu Anju tidak mengizinkannya,
Tapi Vijay malah mendukung dan memberi izin Anju untuk melakukan kegiatan perkemahan tersebut. Kemudian Anju pun pergi berkemah dan bertemu dengan kawan-kawan barunya. Di antaranya adalah Sam. Sam cukup dikenal karena hobinya yang senang dan suka sekali merekam para gadis-gadis yang dia temui. Kemudian adegan berpindah di mana Vijay bertemu rekan kontraktornya di warungnya Martin karena saat itu sedang ada pembangunan kantor polisi yang baru. Kemudian tak lama Gaitonde pun datang dan berbicara kepada Martin tentang kakek dan nenek yang datang kemarin. Dan juga berkata sambil melirik Vijay, dia mengatakan jangan sok tahu tentang hukum, apalagi sampai mengajarkannya kepada kakek dan nenek yang kemarin. Kemudian Vijay pun membalas sindiran Gaitonde yang tak kalah telak kepada Gaitonde. Kemudian adegan berlanjut di mana Nandini berbicara kepada Vijay untuk mengikuti pengajian suami Cimayan di Panaji karena terakhir kalinya mereka ikut kegiatan tersebut setahun yang lalu. Tetapi Vijay menolaknya karena uangnya sudah mulai habis saat liburan kemarin dan juga kegiatan Anju pada saat perkemahan kemarin. Kemudian besok paginya Nandini meminta Anju untuk membeli beberapa makanan pokok di pasar. Dan setelah dari pasar perjalanan pulang, Anju dihampiri oleh Sam. Kemudian Sam meminta Anju untuk menuruti kemauannya. Kalau tidak, dia akan menyebarkan video rekaman Anju saat berganti pakaian. Setelah mendengar dan melihat video rekaman tersebut, terkejutlah Anju. Dia langsung menangis dan memohon Sam untuk menghapus rekamannya. Tapi Sam tidak mau dan meminta Anju untuk nanti malam menemuinya di belakang rumah seorang diri. Malam pun tiba. Saat Sam menghampiri Anju, ternyata Anju malah ditemani oleh ibunya, Nandini. Saat itu juga terjadi perebutan HP dan saat itu juga Sam berontak dan berhasil menguasai keadaan. Nandini pun meminta Sam untuk menghapus video rekaman tersebut dengan menangis terseduh-seduh. Akan tetapi ada kejadian yang tak terduga yang terjadi. Keesokan harinya Vijay pulang dan mendapati rumahnya kotor dan mendapati mereka semua dalam keadaan menangis. Dan Vijay pun bertanya, ada kejadian apa yang sebenarnya telah terjadi. Lalu mereka pun menjelaskannya. Pada saat malam itu Nandini yang memohon kepada Sam. Tak lama Anju yang di belakangnya mengambil tongkat besi dan langsung memukul Sam sampai meninggal di tempat. Lalu Anju mencoba menghubungi ayahnya Vijay tapi tidak diangkat karena saat itu Vijay sedang asik menonton film. Kemudian akhirnya mereka berdua sepakat Anju dan Nandini untuk mengubur mayat Sam. Dan ternyata kejadian itu dilihat oleh Anu. Setelah mendengar kejadian tersebut, lalu Vijay bergegas mendatangi TKP, di mana dia menyuruh Andini dan Anju untuk membersihkan tempat itu, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat membersihkan itu, Vijay melihat SIM card Sam, dan langsung ia mengambilnya dan menyimpannya. Lalu kontak mobil Sam juga ditemukan dan dibawa oleh Vijay. Kemudian terlihat Vijay sambil berpikir, dia membayangi adegan-adegan film yang sering ditontonnya. Tak lama Vijay pun pergi untuk mencari mobil Sam. Setelah dia menemukannya, dia langsung bergegas masuk dan mengendarainya. Tapi saat itu Gaitonde yang sedang berada di rumah warga yang lagi malak melihat Vijay memasuki mobil tersebut.
Dan heran apakah Vijay memiliki mobil baru, ujar Gaitonde. Dan dia bertanya kepada kawan-kawannya, apakah itu Vijay? Tidak tahu, jawab mereka. Mereka masih ragu. Kemudian Vijay langsung bergegas pergi membawa mobil tersebut ke tempat yang jauh. Di tengah perjalanan, Vijay berhenti di counter dan membeli HP bekas, di mana HP tersebut akan dimasukkan SIM cardnya Sam dan membuangnya ke dalam mobil-mobil yang akan pergi. Usaha itu dia lakukan untuk mengelabui pihak kepolisian nantinya. Kemudian Vijay melanjutkan perjalanannya sampai dia di suatu tempat bekas penambangan yang tidak terpakai lagi, di mana di situ ada sebuah danau, dan akhirnya mobil tersebut ditenggelamkan oleh Vijay ke dalam danau tersebut. Malamnya Vijay kembali ke keluarganya dan disambut hangat oleh keluarganya. Kemudian Vijay mengatakan kepada keluarganya agar melupakan kejadian tersebut. Lalu Vijay juga mengajak keluarganya untuk pergi ke pengajian Cimayan yang tempo hari diminta Nandini. Dan tak lupa juga mengajak keluarganya untuk menginap di hotel, makan di restoran, dan menonton film. Semata-mata ia lakukan agar keluarganya senang dan tidak mengingat lagi kejadian tersebut, dan juga mengelabui pihak kepolisian. Tapi tetap saja Andini, Anju, dan Anu dihantui bayang-bayang kejadian tersebut. Setelah kegiatan tersebut, Vijay berbicara kepada semua keluarganya agar membuat pernyataan yang sama dan jangan merubah pernyataan tersebut jika sewaktu-waktu mereka dipanggil oleh pihak kepolisian dan menanyakan perihal tentang Sam. Sebagai info, orang tua Sam adalah orang yang berpangkat, di mana ibunya adalah jenderal kepolisian, setingkat kalau Kapolda lah kalau di sini. Dan ayahnya Sam adalah pengusaha besar yang terkenal. Lanjut, adegan berpindah di suatu danau, yang dimana saat itu Vijay menenggelamkan mobilnya Sam. Saat itu ada warga lokal yang bermandian di danau tersebut, dan tak berselang lama akhirnya mobil Sam ditemukan, di mana dalam pengangkatan mobil tersebut langsung disaksikan oleh jenderal polisi yang sekaligus ibunya Sam dan ayahnya. Yang mana ibunya Sam sekaligus jenderal polisi tersebut menginvestigasikan dan mencari info tentang jejak Sam. Dimulai dari mobil Sam, di mana ibunya Sam yang seorang jenderal polisi tersebut mengerahkan kepada semua sektor kesatuan polisi untuk melacak dan mengetahui keberadaan jejak Sam, dan juga siapa saja yang mengendarai mobil kuning tersebut. Dan berita tersebut sampailah di kantor polisi tempat Gaitonde bekerja, di mana dia saat itu melihat Sam menaiki mobil tersebut dan melaporkannya ke atasannya. Kemudian adegan berpindah di mana saat itu Vijay sekali lagi mengajarkan kepada keluarganya dalam hal pernyataan, di mana pada hari itu selama 2 hari mereka melakukan perjalanan untuk mengikuti ritual keagamaan, menginap di hotel, makan bersama, dan menonton film di kota tersebut. Dan jangan merubah pernyataan tersebut, dan kita harus tegas bahwa pernyataan kita adalah benar adanya, dan jangan gugup jika nanti saatnya kita diinterogasi oleh pihak kepolisian. Kemudian adegan berpindah di mana untuk membuktikan pernyataan Gaitonde, pihak kepolisian datang dan bertanya kepada warga yang saat itu bersama Gaitonde waktu melihat Vijay menaiki mobil Sam. Tapi saat ditanya, warga tersebut meragukan jika itu memang Sam yang menaiki mobil tersebut dan menyatakan bisa saja orang lain yang naik mobil tersebut. Setelah mendengar kesaksiannya, warga tersebut akhirnya pihak kepolisian meragukan pernyataan yang dibuat oleh Gaitonde. Tapi saat itu Gaitonde tidak menyerah begitu saja. Lalu dia mulai mendatangi sekolah Anju dan bertanya perihal Sam kepadanya. Tapi Anju menjawab tidak mengetahui keberadaan Sam. Tapi dia mengenal Sam saat perkemahan kemarin. Mendapat jawaban yang tidak memuaskan, pihak kepolisian langsung menuju rumahnya Vijay dan bertanya langsung kepada mereka. Tapi jawaban mereka juga tidak mengetahui keberadaan Sam, di mana untuk membuktikan pernyataannya mereka, Vijay lalu menunjukkan bukti-bukti mereka jika pada hari hilangnya Sam mereka pergi keluar kota untuk mengikuti ritual agama, sambil menunjukkan tiket-tiket dan kwitansi perjalanan mereka sebagai bukti kuat bahwa pernyataan mereka benar adanya dan tidak berbohong. Akhirnya pihak kepolisian melaporkan perihal tersebut ke jenderal polisi, yaitu ibunya Sam.
Akhirnya ibunya Sam meminta untuk membawa seluruh keluarganya Vijay untuk diinterogasi di kediamannya, termasuk seluruh kawan-kawan dan kenalan Vijay. Semua diminta keterangannya oleh pihak kepolisian, tapi pernyataan mereka sama dan tidak mengarahkan jika Vijay pelakunya. Dalam interogasi tersebut, semua pernyataan keluarga Vijay cenderung hampir sama, termasuk Anu. Anak kecil ini begitu tegas terhadap pernyataannya. Saat menyaksikan interogasi tersebut, ibunya Sam curiga kepada anak kecil itu. Kenapa kuat dalam pendiriannya? Tapi saat itu ayahnya Sam mengatakan, mungkin Vijay dan keluarganya mengatakan yang sebenarnya, dan Gaitonde lah yang salah lihat. Tapi tetap ibunya Sam mengatakan bahwa Vijay dan keluarganya berhubungan erat dengan hilangnya anak mereka, Sam. Dan akhirnya jenderal polisi tersebut menyiksa Vijay dan keluarganya sampai mengaku dan menyuruh anak buahnya yaitu Gaitonde untuk menghajar dan memukuli mereka semuanya. Saat itu ayahnya Sam yang melihat keluarganya Vijay dipukuli merasa iba dan menyuruh istrinya untuk menghentikannya dan mengatakan, kenapa kita tidak memakai alat pendeteksi kebohongan saja? Tapi langsung dijawab istrinya, tidak bisa dilakukan karena harus mendapatkan izin dari peradilan. Dan saat itu juga ayah Sam menyadari jika mereka selama ini salah memperlakukan keluarga Sam dan tindakan mereka termasuk ilegal. Saat itu Alec datang. Alec adalah kawan akrabnya Sam dan memberitahukan bahwa Sam kelakuannya selama ini sering merekam para gadis-gadis yang dijumpainya, termasuk Anju jadi korbannya. Setelah itu akhirnya ibunya Sam meminta kepada anggotanya untuk berhenti menyiksanya dan menyuruh mereka keluar. Tapi tidak dengan Anu. Gadis kecil Vijay tersebut disuruh tinggal untuk diinterogasi lebih lanjut. Saat itu terjadi perdebatan oleh kedua orang tua Sam, di mana ayahnya tetap mengatakan jika Vijay dan keluarganya benar dan Gaitonde yang salah. Karena memang Gaitonde dan Vijay tidak pernah akur selama ini. Seketika itu Gaitonde yang mendengarnya marah dan langsung memukuli Anu. Dan saat akan dipukul lagi, Anu akhirnya bercerita kebenarannya. Dan seketika itu pula pihak kepolisian membongkar kuburan yang dimaksud oleh Anu tersebut. Saat proses pembongkaran tersebut, bukan hanya dari pihak kepolisian yang menyaksikannya, tapi warga dan awak media turut hadir menyaksikannya. Setelah dibongkar, ternyata mayat itu bukanlah mayat Sam, tapi mayat seekor anjing. Lantas malulah pihak kepolisian tersebut. Ternyata Vijay saat itu memindahkan mayat Sam dan menyembunyikannya di suatu tempat dan tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Kemudian Gaitonde yang merasa dipermalukan ingin mendatangi Vijay, tapi Vijay mendekati berlari dan mendekati warga dan awak media dan menyatakan jika keluarganya tidak bersalah dan melakukan interogasi semena-mena kepada keluarganya. Dan juga Vijay mengatakan bahwa mereka menyiksa kami dan juga mengatakan bahwa Gaitonde juga memukul anak kami yang masih kecil. Seketika itu pula warga marah kepada Gaitonde dan menghajar habis-habisan. Dan seketika itu pula berita di mana-mana, yang mana beritanya menjelekkan kepolisian terkait kasus Vijay dan keluarganya. Akhirnya atasan kepolisian memecat Gaitonde dan memindah tugaskan anggota lain yang terlibat. Sementara ibunya Sam, seorang inspektur jenderal, turut diberhentikan sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Di akhir film, Vijay didatangi kembali oleh pihak kepolisian dan diminta untuk datang menemui kedua orang tuanya Sam, yang saat itu mereka ingin pergi ke luar negeri. Setelah bertemu, akhirnya ayahnya Sam meminta maaf karena telah mengusik keluarga Vijay dan sambil berpamitan. Dan Vijay pun juga akhirnya meminta maaf dan film pun selesai. Pesan yang diambil dari film ini, tidak ada yang benar dan salah, karena prinsipnya orang tua selalu akan melindungi anak-anaknya dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Oke, baiklah, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.